Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah lanjutan di mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Agama. Kita bahas kali ini tentang awalan dan tentang gugatan dan permohonan. Baik, apa sebenarnya gugatan itu? Gugatan itu kan ikhtiar, suatu cara untuk mendapatkan hak, atau bagi kita bahas ketika pertemuan awal itu menegakkan hukum acara material, suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau dilanggar oleh orang lain melalui pengadilan. Saya akan tekankan bahwa berapa hal ya, ini itu suatu cara, proses, berarti kita melihat satu jalan untuk menempuhnya. Cara mendapatkan apa? Hak sebenarnya, hak dari orang yang ingin menggugat, dia disebut penggugat. Yang dikuasai atau dilanggar, dia menekankan dikuasai atau dilanggar oleh orang lain. Siapa orang lain ini? Yang disebut dengan tergugat. Kalau orang yang mengajukan namanya penggugat. P, biasa disebut dengan P dan T. Melalui apa proses itu? Melalui proses pengadilan. Kita breakdown lagi, surat yang dibuat oleh penggugat. Jadi bentuknya itu tertulis. Ya, kalau surat itu kita ingin menekankan bahwa bentuknya itu tertulis. Dibuat oleh siapa? Dibuat oleh penggugat. Dia surat, berarti tertulis. Oke. Dibuat oleh penggugat, ini orang yang membuat. Yang merasa kepentingan hukum atau haknya itu dilanggar atau dirugikan, ditujukan kepada pengadilan negeri. Kita sedang membahas tentang hukum acara perdata dan agama. Ini yang kita bahas pertama, tentang hukum acara perdata di pengadilan negeri dalam lingkup peradilan umum. Maka kita ajukan kepada PN. Nanti akan juga ada gugatan kita ajukan kepada PA misalnya, PA, pengadilan agama. Ya, di sini kita bahas PN dulu. Ya, agar tergugat ini dipaksa. Jadi yang memaksakan penggugat ini awal misalnya nagih, ya hutangnya nggak dibayar, dia tagih. Tapi orang itu nggak mau disidangkan, orang pergi atau hilang dan sebagainya. Lalu diajukan kepada negara dalam hal ini pengadilan agar apa? Agar bisa memaksa. Memaksa siapa? Tergugat itu untuk memulihkan hak penggugat yang dilanggarnya serta memenuhi kewajiban lainnya akibat dilanggarnya hak penggugat tersebut. Jadi bentuk paksaan inilah yang membuat ia berbeda. Ia membuat peradilan itu, litigasi itu, hukum acara itu bermakna karena ia punya unsur memaksa, memaksa pihak yang dianggap atau apa diputuskan bersalah, ya itu untuk memenuhi apa yang harusnya ia lakukan, apa yang harusnya ia kerjakan, apa yang harusnya ia bayar, apa yang harusnya dikerjakan, atau dalam perkara-perkara tertentu membebaskan hak tersebut. Misalnya mereka dulu suami istri, penggugat ingin hubungan ini dipisahkan, diputus untuk bercerai. Nah, ini membuat haknya, kewajibannya berbeda, membuat satu kondisi baru yang berbeda dari kondisi sebelumnya. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan tentang gugatan ini, ia memiliki ciri-ciri ya, salah satunya. Ia memiliki konflik. Konflik apa? Konflik kepentingan. Antara siapa? Antara satu pihak dengan yang lain. Berarti pihaknya lebih dari satu. Kalau pihaknya satu, nanti kan kita bahas berikutnya bernama permohonan. Ia bukan berbentuk gugatan. Karena pihaknya hanya satu. Kalau ini pihaknya lebih dari satu. Terdiri dari siapa? Penggugat dan tergugat.
tentang apa di dalamnya, ada sengketa bermacam-macam, nanti kita temukan sengketanya. Bisa juga ada pihak ketiga. Jika dalam gugatan ini ada peluang untuk terjadinya upaya hukum banding dan kasasi. Bentuk hasilnya apa? Putusan. Nanti kan kita sandingkan dengan permohonan misalnya. Produk yang dikeluarkan itu namanya penetapan. Gitu. Ini harus diperhati ciri-ciri. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang permohonan. Ada buku yang banyak dirujuk, itu buku karangan Yahya Al-Hab, itu tentang hukum acara. Dan ini hukum acara pada nanti mahasiswa sangat saya anjurkan untuk memiliki atau membacanya. Memiliki itu kewajiban, tapi baca itu yang jadi utama. Ada yang punya tapi nggak baca. Ini permohonan atau disebut juga gugatan volunteer, sifatnya volunteer. Ada permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandai oleh pemohon. Namanya aja beda ya, namanya pemohon. Kalau yang tadi kan namanya penggugat. Atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Sedangkan bandingannya dengan gugatan, ya, menggadung sengketa. Kalau yang di atas ini nggak ada sengketa. Yang diuangnya sengketa oleh kedua pihak atau lebih, sengketa pelesaan antara pihak, ini adalah proses tanggungan proses. Gitu. Jadi nampak perbedaannya dari yang satu dengan yang kedua ini, antara permohonan dan gugatan. Di sini juga diberikan gambaran, sekali lagi ini penting, dipegang terus sampai nanti saudara lulus sarjana, untuk memahami detailnya apa itu permohonan, apa itu gugatan. Mari kita tengok sejenak. Di sini ada sengketa. Yang di sini masalahnya itu sepihak saja. Ya. Sengketa itu kan berarti ada pihak terkait dengan minimal dua pihak. Gitu ya. Kalau ini tanpa pihak lagi, tanpa sengketa. Tidak dilakukan secara sepihak, kalau ini tentu sepihak. Kekuatan mengikatnya mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak yang bersengketa. Kalau ini mengikat pada semua orang. Jadi lebih luas malah. Karena kan maksudnya begini, itu memang sebenarnya mengikat kepada siapa pihak yang mengajukan permohonan. Misalnya dia minta permohonan penetapan ahli waris. Ya, ditetapkanlah dia sebagai ahli waris dari, misalnya ada si A mengajukan dia sebagai ahli waris dari B yang meninggal dunia. Penetapan itu mengakibatkan semua pihak akan harus mengikuti bahwa si A lah yang merupakan ahli waris dari si B tersebut. Nih, kita melihat contoh-contoh permohonan. Nanti baru kita bahas gugatan. Permohonan ini lebih sedikit sebenarnya. Misalnya mengajukan izin poligami. Itu bentuknya permohonan. Bentuk poligami. Misalnya walinya nggak ada, nomor 2 nih. Ketika wali nggak ada, gimana? Pencegahan perkawinan, dispensasi nikah ini berkaitan dengan usia ya. Kalau ini usianya nanti berubah, naik dia di undang-undang perubahannya, masih yang lama. Misalnya pembatalan perkawinan, misalnya ternyata walinya itu bukan orang yang sah, atau proses-proses rukun itu tidak terpenuhi misalnya dalam Islam ya. Nah itu bisa dibatalkan perkawinan. Bentuknya kemana? Bentuknya diajukan permohonan. Lalu pengangkatan wali, penegasan pengangkatan anak. Ini semuanya bentuk-bentuk permohonan. Misalnya dalam penilaian niaga,
penetapan juga. Lalu dalam eksekusi misalnya, lalu terkait PKPU butuh ada permohonan permintaan eksekusi, permohonan pemeriksaan yayasan dalam undang-undang yayasannya. Ada hal-hal yang bisa dilakukan, bentuknya salah satunya adalah pemeriksaannya yayasan pada siapa? Kepada pengadilan negeri. Contohnya 1, 2, 3. Permohonan pembubaran PT misalnya. Begitu contoh-contoh permohonan yang nanti kita bisa lihat yang bentuknya itu tidak dalam bentuk sengketa, tapi dalam bentuk permohonan dari sepihak saja, berbeda dengan gugatan. Nanti isi gugatan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.